Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap diberikannya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan materi 8 SMP ini pada Diklat Penguatan Kepala RA, Kepala MTS Sumatera Utara. Tak lupa salawat berkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, jumpa lagi kita pada materi 8 Standar Nasional Pendidikan. Pada materi ini kita akan membahas mengenai Standar Nasional Pendidikan ya. Namun ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, nama saya Intan Pulungan, Jabatan Widya Suara Madya pada Balai Diklat Gagaman Medan, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 4C, instansi Balai Diklat Gagaman Medan. Adapun tujuan materi ini disampaikan kepada Bapak Ibu adalah Bapak Ibu dapat memahami dan menggunakan pedoman pemenuhan standar nasional pendidikan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan melalui instrumen evaluasi diri sekolah atau EDS. Baik Bapak Ibu, tujuan secara umum adalah untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan. Dan tujuan secara khusus adalah untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan yang harus dilaksanakan oleh unsur-unsur yang ada pada satuan pendidikan. Adapun acuan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, bisa kita lihat di sini. Dari standar penilaian, kemudian standar kinerja pendidikan tenaga kependidikan, kemudian ada standar proses dan isi, ada standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan, kemudian ada standar kompetensi lulusan. Nah, di sini tugas pokok dan fungsi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama, melaksanakan proses penjaminan mutu guna mencapai 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, melakukan evaluasi diri sebagai dasar perencanaan program pemenuhan dan peningkatan mutu secara internal dan data dasar yang diperlukan oleh unit lain guna mendukung pemenuhan standar dan pengembangan mutu pendidikan. Yang ketiga, menyediakan data bagi pihak lain guna kepentingan akreditasi, kebijakan peningkatan mutu pendidikan, fasilitasi, pemenuhan standar, perencanaan program, dan audit kinerja. Yang keempat, menyusun pelaporan pemetaan mutu satuan pendidikan, baik di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun Kota. Nah, ini tahapan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pertama, pemetaan mutu, kemudian peningkatan mutu pendidikan atau pemenuhan standar, kemudian pemantauan, pelaporan, dan pengembangan standar.
Adapun mekanisme peningkatan mutu pendidikan atau pemenuhan standar oleh satuan pendidikan. Pertama, informasi dari hasil pemetaan, kemudian menyusun rencana atau peningkatan mutu pemenuhan standar, kemudian RPS, RKS, dan RKT. Selanjutnya, implementasi peningkatan mutu dan evaluasi ketercapaian. Pemenuhan standar didasarkan pada hasil pemetaan di satuan pendidikan. Pemenuhan standar dilakukan pada kondisi standar atau salah satu atau beberapa indikator pada standar yang belum sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, indikator pemenuhan, indikator yang harus dicapai oleh satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan. Dielaborasikan dari setiap SNP, yaitu setiap SNP dijabarkan ke dalam beberapa indikator. SNP dapat dikatakan tercapai atau terpenuhi bila semua indikator terkait sudah dicapai. Adapun informasi yang perlu dipahami oleh satuan pendidikan tentang pentingnya melaksanakan langkah-langkah pemenuhan dalam upaya mencapai indikator terkait. Dengan memahami alasan ini, satuan pendidikan dapat lebih termotivasi untuk melaksanakan berbagai program peningkatan mutu sesuai dengan langkah-langkah pemenuhan standar nasional pendidikan. Upaya yang perlu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam mencapai indikator terkait. Rangkaian kegiatan yang secara keseluruhan merupakan prasyarat pemenuhan standar nasional pendidikan. Tanpa melaksanakan langkah-langkah pemenuhan seperti yang tercantum dalam pedoman ini, sangat sulit bagi satuan pendidikan untuk dapat dikatakan sudah mencapai standar. Kemudian pihak-pihak minimal yang harus terlibat dalam upaya melaksanakan langkah-langkah pemenuhan. Semua personalia yang terlibat dipastikan bahwa mereka memahami dan menguasai kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam langkah pemenuhan. Ada per waktu, alokasi kapan dan berapa lama yang dibutuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah pemenuhan dalam mencapai semua indikator dari setiap SNP. Sedangkan hasil produk yang harus tersedia di satuan pendidikan yang dapat menunjukkan bahwa indikator terkait sudah tercapai. Dapat berupa dokumen, rencana kerja, atau laporan pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, kumpulan hasil akan merupakan bukti fisik yang dapat menguatkan hasil penilaian bahwa SNP sudah tercapai. Demikianlah Bapak Ibu tentang standar nasional pendidikan. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi dapat dipahami. Kita akhiri pembelajaran kita ini seraya melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam kami ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.